Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali dapat bertemu kembali di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Mari kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita, renungkan segala kebaikannya, karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang menjagai, menopang, dan memimpin hidup kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami dapat merasakan kebaikan-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dalam segala kelemahan kami, dalam segala kegagalan kami, Engkau tetap menopang hidup kami. Engkau tetap menilik hati kami. Engkaulah pribadi satu-satunya yang dapat mengenal isi hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu biarlah Engkau sendiri yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Biarlah setiap doa, ucapan syukur kami naik dan menjadi persembahan yang harum kepada Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak dan Ibu sekalian katakan, seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak dan Ibu sekalian, naikkan segala doa dan permohonan kita. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, orang tua kita, doakan bangsa dan negara ini, doakan gereja ini. Naikkan segala permohonan kita di hadapan Dia, karena Dia Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia yang mengenal isi hati kita. Yesus, hari ini Tuhan, ketika kami datang, kami tahu tanpa kami bicara pun Tuhan tahu isi hati kami. Tapi kami mau tetap menaikkan doa dan permohonan kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bangsa ini memerlukan Tuhan. Negara ini memerlukan campur tangan Tuhan. Karena itu Bapa, tolong bangsa ini, tolong negara ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, presiden kami, para menteri kabinet, anggota dewan, bahkan sampai titik yang paling bawah sekalipun. Kami berdoa hati yang takut akan Tuhan yang ada dalam hati mereka, supaya setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja di mana kami bernaung, Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Dalam setiap permasalahan yang ada, dalam setiap pergumulan yang ada, gereja ini milik Tuhan. Karena itu kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami setiap jemaat Tuhan, supaya punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami bersatu hati membangun tubuh Kristus menjadi kebanggaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini bergabung dengan kami. Apapun pergumulan kami, kesulitan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Cukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami percaya firman Tuhan mengatakan, orang percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Dalam kesulitan yang terjadi saat ini, kami percaya hidup kami di tangan Tuhan, dan kami akan dicukupkan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati hidup kami, supaya kami berdampak untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, inilah satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama dari NP nomor 271 dan 341. Ingat akan nama Yesus. Ingatlah akan nama Yesus dalam keadaan apapun. Kenapa? Supaya ketika nama kita dipanggil, waktu sangkakala itu terjadi, waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya, nama kita disebut, kita ada di sana. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu
Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini buka hati kita, bilang sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, biarlah hidup kita semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan, karena hati kita terbuka terhadap Dia. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana Bapak dan Ibu, angkat pujian ini kembali. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Saya yakin kita semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan sukacita.
Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapa Surgawi dan menyerahkan untuk kebaktian online pada pagi hari ini, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menguduskan kami dan memberkati hidup kami, sehingga jiwa kami sungguh-sungguh terbuka kepada Engkau, dan firman yang kami boleh dengarkan dan bagikan pada kesempatan ini akan menolong kami untuk bertumbuh dalam kedewasaan kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendalami firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat satu kehidupan yang rukun, hati kita itu sungguh sangat indah, senang sekali, bahagia sekali, betul? Karena kehidupan rukun menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Dan pada bulan ini kita akan membahas banyak dan mendalami tema yang namanya hidup rukun dan mengasihi satu sama lain, yang diambil dari Mazmur 133 dan juga Kisah pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Tujuannya hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lain adalah sebagai orang percaya atau tubuh Kristus, baik dalam berkeluarga maupun berjemaat, kita harus senantiasa mengedepankan kerukunan dan saling mengasihi, sehingga memberi dampak positif baik untuk orang lain maupun untuk keluarga kita, dan menjadi kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pagi ini kita akan coba mendalami satu tema dalam minggu yang pertama ini dalam Mazmur 133. Temanya adalah rukunlah. Temanya sekali lagi adalah rukunlah. Mengapa rukunlah? Harus diakui bahwa tidak mudah untuk mewujudkan kata rukun, ya, atau kerukunan. Tidak mudah. Itulah sebabnya kita wajib untuk memperhatikan dan menalami bagian ini, sehingga kita dapat mengerti bahwa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan harus memiliki kehidupan yang kuat dalam kehidupan rohani, sehingga kita mampu untuk mewujudkan kerukunan kepada orang lain dan kepada sesama kita, maupun dalam keluarga kita dan berjemaat. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ini adalah mazmur yang sangat dikenal dengan keindahan, tetapi juga mengandung makna yang sangat dalam. Karena dikatakan dalam bagian ini, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Ini sebuah ungkapan yang mengandung arti yang sangat dalam, berkaitan dengan kerukunan, berkaitan dengan kesatuan, berkaitan dengan kebersamaan, dan berkaitan dengan keakraban satu dengan yang lain. Semua orang pasti mau rukun. Tidak ada yang tidak mau rukun, betul? Baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks kita berjemaat, semua rindu ada kerukunan. Semua rindu ada kesatuan. Kenapa? Karena kerukunan adalah hal yang indah dan membahagiakan. Ya, mari kita lihat di dalam
ayat 1 dalam Mazmur 133 berkata, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Istilah saudara-saudara di dalam bagian ini diterjemahkan keluarga. Baik itu berhubungan dengan keluarga inti maupun dengan keluarga besar. Tapi lebih luas, kata ini dipakai menunjuk kepada kehidupan umat Tuhan, yaitu kaum Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Ya. Jadi intinya Mazmur 133 ini menekankan bahwa semua orang yang ada dalam anugerah Allah, yaitu mereka yang dipilih Tuhan, adalah bersaudara. Dan dalam hal ini menunjuk kepada kaum Yahudi atau orang Israel. Sehingga kalau saudara lihat di dalam penggunaan kata di dalam ayat 1 bagian B ini, ada istilah yang digunakan dalam bagian ini bersama dengan rukun. Kalau tadi dipakai istilah saudara-saudara diam bersama, sekarang dipakai kata rukun. Kenapa kata rukun ini digunakan? Karena dalam teks Ibrani diterjemahkan dalam kesatuan. Jadi intinya kesatuan adalah sesuatu yang sangat serius dan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga ataupun dalam satu perkumpulan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerukunan itu ketika diwarnai dengan kesehatian, maka akan menghasilkan kesatuan dan kebahagiaan. Inilah yang menjadi kekuatan dari kaum Yahudi, yaitu kesatuan. Dan inilah yang dikedepankan oleh Mazmur 133. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka bersaudara dan mereka harus mengedepankan kesatuan dan kerukunan. Jadi kalau kita korelasikan dengan konteks kita sekarang ini, sebenarnya kita yang sudah di dalam Kristus atau beriman kepada Kristus, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, Alkitab berkata, kita sama-sama milik Tuhan. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Ya, di mana roh Allah berdiam dalam hidup kita. Dan dalam konteks ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kerukunan di antara tubuh Kristus itu sangat membahagiakan. Dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Jadi, jikalau keluarga atau dalam hal ini persekutuan tubuh Kristus tidak ada kerukunan, ya, dan kesatuan, maka yang terjadi adalah kebersamaan yang kehilangan rasa. Ini namanya ketidakharmonisan. Ya, walaupun secara fisik bersama, tetapi rasa atau hati berbeda, berarti di dalamnya ada konflik. Dan itu bisa berakibat kepada perpecahan. Demikian dalam keluarga maupun dalam berjemaat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur coba menolong kita untuk mengingat dan merasakan kerukunan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita dapat mengedepankan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan maupun ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kehidupan yang rukun akan menghasilkan kesatuan yang sejati. Dan inilah yang sangat membahagiakan dan sangat menggirangkan dalam hidup kita. Tidak ada keluarga ataupun jemaat merindukan ketidakrukunan atau ketidakharmonisan. Semua merindukan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk betul-betul memahami, mendalami bagian ini. Kalau kita sesama saudara di dalam Tuhan yang sudah menjadi bagian dalam keluarga Allah, berarti kita harus menjaga kebersamaan kita. Kita harus menjaga kerukunan kita. Kita harus menjaga kesatuan kita. Dan kita harus menjaga keakraban kita satu dengan lainnya. Saudara, kerukunan itu atau rukun
kata rukun menjadi sangat mahal nilainya. Kenapa menjadi sangat mahal? Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, apa yang terjadi saudara-saudara? Coba perhatikan baik-baik. Dan coba saudara search di Google atau di mana saja. Saudara bisa lihat di media sosial. Kenapa kerukunan itu sangat mahal? Karena angka perceraian itu sangat tinggi sekali. Baik itu berkaitan dengan keluarga maupun dengan organisasi-organisasi apapun, termasuk dalam bergereja. Ya? Perceraian itu di mana-mana. Baik itu orang mengenal Allah maupun tidak, terjadi perceraian. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan baik. Baik dalam keakraban, kebersamaan, terlebih dalam membangun hati. Ini yang penting di sini. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami pukul istri, istri pukul suami. Wah, sama-sama pukul ya, luar biasa. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berkaitan dengan main fisik tangan maupun dengan senjata tajam. Ya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, sehingga terjadi kehidupan yang rusak dalam kehidupan rumah tangga. Kata-kata tidak dipakai dengan baik, sehingga menjatuhkan martabat dari masing-masing keluarga. Dan itu yang menghancurkan dan mencerai-beraikan dalam rumah tangga. Apalagi yang terjadi? Banyak anak-anak mengalami depresi yang luar biasa. Mereka hidup dalam narkoba dan pergaulan bebas, sehingga melakukan seks bebas dan sebagainya. Wah, ngeri sekali sekarang. Ya, kenapa? Karena ketidakharmonisan, baik dalam keluarga maupun dalam konteks di mana mereka membangun kehidupan rohani mereka. Ya, dalam berjemaat misalnya kalau dia orang Kristen, kenapa terjadi perceraian? Akibatnya anak-anaknya narkoba, anak-anaknya ada yang wah sudah luar biasa kelakuannya, nakal sekali dan sebagainya. Ini akibatnya. Ini yang menjadi persoalan. Makanya di sini pemazmur coba menolong kita untuk mengerti supaya kita hidup dalam kerukunan, hidup rukun satu dengan yang lain. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita dapat menanamkan dan menjaga kerukunan yang utuh? Yang pertama, ayat 2 Alkitab berkata begini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 2 berkata demikian. Berarti yang kedua kalau kita lihat di sini, bagaimana kita dapat menanamkan dan menjaga kerukunan yang utuh? Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Jaga kekudusan hidup kita. Kenapa kita harus menjaga kekudusan hidup kita? Karena kekudusan hidup inilah yang akan menolong kita untuk menjaga hubungan satu dengan yang lain. Mengapa kekudusan? Karena kekudusan itu adalah bagian penting yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, itu berarti kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Dan kita mohon Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan termasuk dalam menjaga kehidupan kita. Supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang penting. Ini yang luar biasa. Makanya di sini kalau saudara lihat kenapa pemazmur menggunakan istilah minyak. Karena dalam konteks ini minyak itu melambangkan kemurnian, tetapi juga menunjuk kepada satu sukacita yang berkelimpahan. Tapi tidak hanya sebatas itu, tetapi ada istilah lain yang diartikan dalam kata minyak ini, yaitu dikhususkan atau diurapi. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat istilah ini, maka kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Daud dalam bagian ini, dia berkata seperti minyak yang baik di kepala, berarti Daud coba mengarahkan kita untuk mengerti bahwa minyak yang dipakai ini adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi seorang pemimpin yang tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Jadi kata minyak ini diterjemahkan bernilai, baik,
tetapi juga kudus. Ya. Jadi intinya pemazmur ingin memperlihatkan kepada kita bahwa minyak ini adalah minyak yang sangat bernilai, sangat murni, berkualitas sangat baik. Dan ketika ditumpahkan kepada seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, dia mengalir dari kepala sampai ke janggut dan sampai ke leher, ya, janggut harum dikatakan dalam bagian ini. Itu berarti bahwa minyak ini mengeluarkan keharuman ke seluruh tempat. Dan hal ini menggambarkan jelas konteks tentang Tuhan menguduskan dan Tuhan memberikan sukacita. Jadi pemazmur di sini memperlihatkan kepada kita dan memperkenalkan kepada kita bahwa kerukunan terjadi apabila kekudusan dan kesucian hidup dikedepankan dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, maka sulit sekali kita akan menemukan yang namanya rukun. Ya, rukun. Sulit. Karena ini yang dimaksud oleh Daud dalam bagian ini. Dan itu adalah inspirasi yang luar biasa yang dipimpin oleh Allah untuk menuliskan bagian ini. Supaya kita mengerti bahwa kekudusan itu sangat bernilai tinggi. Kekudusan itu sangat-sangat berkualitas. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memiliki kekudusan, maka kita akan mampu menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Baik dalam keluarga maupun dalam bergereja atau berjemaat. Sejauh apakah kehidupan kita dalam menjaga kekudusan hidup? Apakah kita sudah betul-betul menanamkan dalam hidup kita, keluarga maupun berjemaat kita, untuk menjaga kerukunan hidup? Ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada dalam konteks ini, maka kita akan ada dalam konteks yang lain, yaitu apa? Perselisihan dan perceraian dan juga perpecahan. Aplikasi dalam bagian ini, mari kita lihat. Kerukunan yang membahagiakan tidak akan pernah bisa dicapai jika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Yang kedua, Alkitab berkata di sini, bagaimana kita dapat menanamkan dan menjaga kerukunan yang utuh. Ayat 3a dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa maksud ayat ini? Yang kedua, alirkanlah berkat rohani dalam hidup kita kepada sesama dan orang lain. Ini yang kedua. Jadi bagaimana kita dapat menanamkan dan menjaga kerukunan yang utuh? Kita harus mengalirkan berkat rohani. Ya, Daud di sini dia menggunakan istilah yang sangat mudah untuk dipahami oleh setiap orang berkaitan dengan berkat Tuhan. Ada istilah embun gunung Hermon. Ini menunjuk kepada apa yang dihasilkan oleh gunung ini, yaitu uap air yang berkelimpahan. Karena di atas gunung ini selalu ada salju, sehingga lelehan saljunya menghasilkan air yang tidak pernah habis, yang mengalir memenuhi kebutuhan orang Israel. Intinya kalau kita lihat di sini, embun gunung Hermon melambangkan berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup umatnya. Jadi Daud di sini dalam Mazmur ini menekankan bahwa sebagai umat Tuhan, mari alirkan berkat rohani kepada sesama dan semua orang supaya Tuhan dimuliakan. Pertanyaannya di sini, apa berkat rohani yang kita miliki yang perlu dialirkan kepada orang lain? Apa kira-kira? Kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dan juga 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8, kita akan temukan bahwa berkat rohani yang kita miliki yang perlu dialirkan kepada orang lain adalah kasih. Ya, kasih. Kenapa kasih? Karena kasih dari Allah. Dan Allah minta kasih itu
dibagikan, dialirkan, disalurkan kepada orang lain supaya mereka juga memiliki kasih Tuhan. Amin. Inilah berkat Tuhan yang tidak pernah habis atau luntur dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kasih inilah yang berkaitan dengan dampak positif atau teladan hidup yang terpancar dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah diberkatinya. Kalau kita punya kasih, apapun itu dapat ditolong, dapat diselesaikan. Tapi kalau kita tidak punya kasih, sehebat apapun Anda dan saya, sekuat apapun saudara dan saya, sejago apapun, kita semua tidak akan dapat hidup dalam kerukunan kalau tidak punya kasih. Tapi kalau kita punya kasih, maka semua akan balik kepada berkat yang disebutkan dalam ayat ini, mengalir dari Bukit Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan orang Israel. Sama dengan kita. Kalau kita punya kasih, kita akan memenuhi kebutuhan orang dalam hal kasih dan kehidupan yang berkenan pada Allah. Wujud dari kasih adalah hidup dalam kerukunan serta tidak bermuka dua. Jika ini yang kita lakukan, maka keran berkat akan dibuka oleh Tuhan, baik untuk pribadi kita, keluarga, maupun kehidupan berjemaat. Tetapi kalau kita kehilangan kasih, sehingga tidak ada kerukunan satu dengan yang lain, maka keran berkat akan ditutup oleh Tuhan. Dan kita tidak akan menikmati aliran berkat Allah dalam hidup kita. Secara luas, Tuhan akan memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain dan dapat merasakan kasih-Nya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau supaya hidup kita rukun, satu, ingat Alkitab berkata di sini, tanamkan hal yang indah dalam hidup kita. Apa itu? Alirkan berkat rohani dalam hidup kita kepada orang lain, yaitu kasih. Ya, sehingga terwujud kerukunan dan kesatuan yang utuh. Tuhan memberkati kita semua, pastinya demikian. Aplikasinya dalam bagian yang kedua dikatakan, kerukunan yang dilandaskan pada kasih Kristus berdampak pada kebersamaan dan kesatuan yang sejati. Yang ketiga, ini yang terakhir, bagaimana kita dapat menanamkan dan menjaga kerukunan yang utuh. Dikatakan dalam Alkitab, bagian yang ketiga ini, ayat 3 bagian B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah bangun kehidupan yang rukun dan saling menghargai. Ya, jadi cara kita menanamkan dan menjaga kerukunan adalah bangun kehidupan yang rukun. Makanya tema pada minggu ini adalah rukunlah dan saling menghargai. Jadi ini yang penting yang ditanamkan oleh pemazmur kepada kita, supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti oleh iblis adalah ketika orang percaya itu hidup rukun. Ya, iblis benci melihat kerukunan dari kehidupan orang-orang Kristen, ya, atau pelayan-pelayan Tuhan dalam melayani Tuhan. Iblis sangat marah kalau melihat bahwa orang Kristen itu harmonis, orang Kristen itu mereka bergandengan tangan, bergumul bersama, melayani bersama. Iblis sangat marah, dia sangat benci. Iblis sangat-sangat tidak suka ketika melihat keluarga-keluarga Kristen kuat dalam membangun kehidupan mezbah keluarga. Apalagi iblis sangat-sangat mencari cara
untuk merusak tatanan yang sudah dibuat oleh orang Kristen karena melihat kehebatan, keintiman dengan Tuhan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mengapa iblis sangat benci dengan kerukunan orang percaya? Karena kalau orang-orang percaya atau orang Kristen rukun bersatu, maka akan tercipta satu kekuatan yang sangat dahsyat dan iblis tidak bisa masuk di dalamnya. Itulah sebabnya Alkitab berkata begini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi mari kita bangun kehidupan kita supaya tetap rukun dan saling menghargai. Apapun perbedaan kita, ya, apapun cara pandang kita, tapi kalau kita arahkan dalam kebenaran, kita satukan dalam satu kekuatan, yaitu kehidupan rohani yang berlandaskan Kristus, maka iblis akan takluk dalam hidup kita. Kita akan menjadi satu kehidupan yang esah satu dengan yang lain. Akan membawa kehidupan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi jika hal saling menghargai kita bangun sebagai tubuh Kristus, maka tidak ada pertengkaran dan perselisihan, baik dalam keluarga, pelayanan, maupun dalam kita membangun kehidupan dengan masyarakat. Tapi yang ada adalah kerendahan hati, keakraban, dan kebersamaan. Ya, ini yang penting. Inilah yang disebut kesatuan yang sejati. Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya kepada kita apabila kita rukun dan saling menghargai. Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam hidup orang yang tidak membangun hidupnya untuk rukun dengan sesamanya. Apalagi bagi orang yang memiliki motivasi untuk merusak dan menciptakan perpecahan. Tidak ada Roh Kudus di sana. Ya, aplikasinya di bagian ketiga, kerukunan dan saling menghargai menghadirkan kedamaian Allah di bumi. Jadi ada 3 hal yang kita lihat pada kesempatan pagi ini. Kerukunan yang utuh atau rukunlah. Yang pertama adalah jaga kekudusan hidup kita. Yang kedua, alirkan berkat rohani kepada orang lain dan sesama kita. Dan yang ketiga, bangun kehidupan yang rukun dan saling menghargai. Kesimpulannya, kerukunan yang membahagiakan atau kerukunan yang utuh menyatukan semua elemen dalam berkeluarga, berjemaat, dan juga bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam jiwa kami. Kuduskan kami semua. Terjemahkanlah dengan baik pada semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan sisa waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini selesai ibadah kita, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan tetap disertai oleh Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar hari ini menjadi sumber kekuatan kita melalui hari-hari kita ke depan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kita tetap naik ke hadirat-Nya. Apapun keberadaan kita, Dia Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.